what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajidah Aziza dengan NIM 49. Di sini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai munasabah fil Quran, asbabul nuzul, dan paradigma ulumul Quran dalam konteks kekinian. Materi yang pertama, munasabah fil Quran yang akan saya sampaikan sendiri, dan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafiqul Atif dengan NIM 40. Dan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Muhammad Catur Aji Pamungkas dengan NIM 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajidah Aziza dengan NIM 49. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu ilmu munasabah fil Quran. Apa sih itu munasabah? Munasabah secara terminologis berarti musyakalah keserupaan dan muqarabah kedekatan. Adapun menurut pengertian terminologis, beberapa ulama mendefinisikan sebagai berikut. Menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang menerangkan mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran dengan ayat atau surat dengan surah. Dan selanjutnya adalah macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara sifat, yang kedua yaitu secara materi. Adapun macam-macam munasabah secara sifat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zahir al-artibat, yaitu persesuaian atau kaitan yang tampak jelas karena kaitan kalimat yang satu dengan yang lain erat sekali, sehingga yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna bila dipisahkan dengan kalimat lainnya. Seolah-olah tersebut merupakan satu kesatuan yang sama. Misalnya surat Al-Isra ayat 1 dan 2. Yaitu macam-macam munasabah. Yang kedua yaitu materi. Materi pun dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu munasabah antar ayat. Munasabah antar ayat yaitu munasabah antar ayat yang satu dengan ayat yang lain, berbentuk persambungan-persambungan ayat meliputi: 1. Diathafkannya ayat 1 pada ayat yang lain. 2. Tidak diathafkannya. 3. Digabungkannya dua hal yang sama. 4. Dikumpulkannya dua hal yang kontradiksi. 2. Dipinjamkannya pembicara satu ke pembicara yang lain. Munasabah antar ayat dapat dilihat contohnya antar surat 1 dan 2 Al-Baqarah. Yang kedua yaitu hay al-tibati, yaitu persesuaian atau kaitan yang samar antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya. Bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surat berdiri sendiri-sendiri. Baik itu ayat yang satu itu diathafkan kepada yang lain, maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 189 dan 190. Yang kedua yaitu munasabah antar surah. Munasabah antar surah tidak lepas dari pandangan holistik Al-Quran yang menyatakan Al-Quran sebagai sifat kesatuan yang bagian-bagian strukturnya terkait secara integral. Contohnya dari munasabah antar surah adalah tempat dari munasabah antar surah Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Kedudukannya menggambarkan hubungan antara adil dengan keraguan-raguan akan dalil. Maksudnya, surah Al-Baqarah merupakan surah yang mengajukan dalil mengenai hukum, karena surah ini memuat kaidah-kaidah agama, sementara surah Ali Imran sebagai jawaban atas keraguan-raguan para musuh Islam.
Dan selanjutnya adalah fungsi ilmu munasabah. Mana Al-Qattan mendeskripsikan fungsi munasabah sebagai alat untuk menguak kekuasaan, makna, dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Di samping itu, munasabah dijadikan kacamata untuk melihat untayan yang teratur dari firman Allah dan keindahan uslub-uslub Al-Quran. Az-Zarkasi lebih jauh menerangkan bahwa fungsi munasabah adalah menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain, sehingga tampak adanya keterkaitan antara keduanya. Adapun Al-Qadhi Abu Bakar bin Ali Ar-Rabi menjelaskan bahwa mengaitkan sebagian dengan bagian yang lain dari Al-Quran sehingga tampak seperti satu kalimat dan satu susunan. Dan yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari ilmu munasabah. Mengetahui persambungan atau hubungan antar bagian Al-Quran, baik antar ayat, kalimat-kalimat maupun surat-suratnya satu sama lain, sehingga dengan bantuan ilmu munasabah ini orang akan memiliki pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap kitab Al-Quran, sekaligus memperkuat keyakinan atas kewahyuan dan kemukjizatannya. Pengertian asbabun nuzul. Yang dimaksud asbabun nuzul ialah peristiwa pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, baik berupa kejadian di masyarakat atau pertanyaan yang ditujukan pada Nabi. Pembagian ayat dalam Al-Quran ada dua, yakni ayat sababi dan ayat ibtidai. Yang dimaksud ayat sababi ialah ayat yang dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Dan yang dimaksud ayat ibtidai ialah tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa. Seperti surah Al-An'am yang turun bersamaan dengan 70.000 malaikat dengan mengiringi tasbih dan tahmid. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Yang dimaksud ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid ialah sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat yang terdapat pada surah ini turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli Alkitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Dan yang kedua ialah ta'adud al-nazil wa al-asbabul wahid. Yang dimaksud ta'adud al-nazil wa al-asbabul wahid ialah sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Misalnya ada dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Jadi maksud ayat tersebut ialah asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang sehingga turunlah Quran surah Ad-Dukhan ayat 10. Redaksi dan makna ungkapan sabab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu shareh dan muhtamilah. Yang dimaksud shareh ialah jelas. Ungkapan riwayat shareh yang memang jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafadz atau pendahuluan. Dan yang dimaksud muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti,
Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atmaja Caturhaji Pamungkas dari kelas HKIB NIM 65. Saya akan menjelaskan materi tentang paradigma ulumul Quran dalam konteks kekinian. Pengertian paradigma. Kata paradigma memiliki beberapa pengertian. Pertama, cara memandang sesuatu. Kedua, dalam ilmu pengetahuan, model, pola, ideal. Sedangkan paradigma Qur'ani adalah cara memandang dan cara berpikir tentang suatu kenyataan atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi sumber ajaran tentang teologi, hukum, tasawuf, pemikiran, reformasi, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. 2. Perkembangan ulumul Quran di era sekarang. 1. Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. 2. Ulumul Quran pada masa Khalifah. Pada masa Khalifah, tahapan perkembangan awal atau embrio ulumul Quran mulai berkembang pesat. Di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut. A. Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran untuk pertama kalinya yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan ditangani prosesnya oleh Zaid bin Sabit. B. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. C. Kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'rabil Quran. 3. Ulumul Quran masa sahabat dan tabi'in. A. Peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. 1. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 2. Ibnu Mas'ud. 3. Ibnu Abbas. 4. Ubay bin Ka'ab. 5. Zaid bin Sabit. 6. Abu Musa al-Ash'ari. 7. Abdullah bin Zubair. D. Peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat, di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. 4. Masa pembukuan atau tadwin. A. Pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis sahabat dan tabi'in. B. Pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. C. Munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. 5. Ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. 3. Karya-karya tafsir berdasarkan penafsirannya. 1. Metode tahlili atau terperinci. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. 2. Metode ijmali atau global. Secara etimologi, tafsir berasal dari akar kata al-fasr yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata at-tafsir berarti menyingkap maksud sesuatu lafaz yang musytir. 3. Metode muqarran atau perbandingan. Muqarran berasal dari kata korona, maknanya membandingkan dua hal untuk melihat persamaan dan perbedaan. Tafsir muqarran adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan tafsir yang berupaya menjelaskan arah dan kecenderungan masing-masing mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. 4. Metode maudhu atau tematik. Secara sederhana, metode tafsir maudhu ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik permasalahan. Tafsir maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membahas satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.